Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fajar dengan MPM 2111060165 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 2E, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan keamanan laboratorium. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Aryani Dwi Kusumawardhani MPD selaku dosen pengampu pengelolaan laboratorium biologi. Keselamatan dan keamanan laboratorium. Apa yang dimaksud dengan laboratorium? Laboratorium atau lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Keselamatan dan keamanan laboratorium. Keselamatan dan keamanan laboratorium atau K3 adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Berbagai macam resiko yang dapat timbul dari laboratorium. Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah, mengembangkan kesadaran atau attitudes akan pentingnya K3 di laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium perlu diinformasikan secara cukup, tidak berlebihan, dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan, serta cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Keselamatan yang dimaksud termasuk orang yang ada di sekitarnya. Berikut ini adalah simbol keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah mudah meledak atau eksplosif. Yang kedua, mudah teroksidasi atau oxidizing. Yang ketiga, mudah terbakar atau flammable. Yang keempat, beracun atau toksik. Yang kelima, bahaya iritasi atau harmful irritants. Yang keenam, korosif. Yang ketujuh, dangerous for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin yang pertama, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggunya kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Adapun aturan umum yang terdapat dalam peraturan itu menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, isower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain.
Yang kelima, setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. Yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktekkan secara period, baik bukan dihafalkan saja. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Yang kedelapan, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Yang kesembilan, jauhkan alat-alat yang tak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lain di atas meja kerja. Alat pelindung diri atau APD yang pertama, jas laboratorium, yang kedua kacamata keselamatan, yang ketiga sepatu, yang keempat pelindung muka atau face shield, yang kelima masker gas, yang keenam kaos tangan, yang ketujuh pelindung telinga. Pakaian di laboratorium. Pekerja laboratorium harus mentaati etika berbusana di laboratorium. Busana yang dikenakan di laboratorium berbeda dengan busana yang digunakan sehari-hari. Busana atau pakaian di laboratorium hendaklah mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu safety yang terbuka, sepatu licin atau berhak tinggi, harus menggunakan sepatu safety yang memenuhi standar. Yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Yang ketiga, pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadi tidak nyaman. Bekerja dengan bahan kimia. Bila Anda bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Peralatan keselamatan laboratorium yang pertama, membasuh mata, yang kedua safety shower, yang ketiga spill neutralizer, yang keempat kotak P3K, yang kelima alat pemadam api, yang keenam pintu keluar darurat, yang ketujuh ruang asam. Adapun hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia. Kecuali ada perintah khusus. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi seperti pedih dan gatal. Cara memindahkan bahan kimia. Seorang laboran pasti melakukan pekerjaan pemindahan bahan kimia pada setiap kerjanya. Ketika melakukan pemindahan bahan kimia, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bacalah label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bahan, misalnya antara asam sitrat dan asam nitrat. Yang kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Yang keempat, jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula untuk menghindari kontaminasi. Meskipun dalam hal ini kadang terasa boros memindahkan bahan kimia cair, ada sedikit perbedaan ketika seorang laboran memindahkan bahan kimia yang wujudnya cair. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tutup botol dibuka dengan cara dipegang dengan jari tangan dan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Yang kedua, tutup botol jangan ditaruh di atas meja karena isi botol bisa terkotori oleh kotoran yang ada di atas meja. Yang ketiga, pindahkan cairan menggunakan batang pengaduk atau untuk menghindari percikan. Yang keempat, pindahkan dengan volume sehingga lebih mudah. Memindahkan bahan kimia padat. Pemindahan bahan kimia padat memerlukan penanganan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan sendok atau sudu atau alat lain yang
bukan berasal dari logam. Yang kedua, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Yang ketiga, gunakan alat untuk memindahkan bebas dari kontaminasi. Yang keempat, hindari 1 sendok untuk bermacam Adapun cara keperluan. pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Tata cara melakukan pemanasan tabung reaksi adalah isi tabung reaksi sebagian saja, sekitar sepertiganya. Yang kedua, api pemanasan terletak di bagian bawah larutan. Yang ketiga, goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Yang keempat, arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya tidak mengenai orang lain. Adapun cara memanaskan dengan gelas kimia. Yang pertama, gunakan kaki 3 sebagai penopang gelas kimia tersebut. Yang kedua, letakkan batang gelas atau batu didih pada gelas kimia untuk menghindari pemanasan mendadak. Yang ketiga, jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai pemanas air, isikan air 1/4-nya saja supaya tidak terjadi tumpahan. Peralatan dan cara kerja. Yang pertama, botol regen harus dipegang dengan cara pada bagian label ada telapak tangan. Banyak peralatan terbuat dari gelas. Hati-hati terkena pecahan kaca. Bila memasukkan gelas pada krop karet, gunakan sarung tangan sebagai pelindung. Yang ketiga, menggunakan pembakar spiritus. Hati-hati jangan sampai tumpah di meja karena mudah terbakar. Yang keempat, jika menggunakan bunsen, amati keadaan selang apakah masih baik atau tidak. Yang kelima, hati-hati bila mengecerkan asam sulfat pekat, asam sulfat yang dituang sedikit demi sedikit. Kombinasi bahan yang harus dihindari, yang pertama adalah natrium dan kalium dengan air. Yang kedua, amonium nitrat serbuk seng dan air. Yang ketiga, natrium nitrat dengan natrium asetat. Yang keempat, ada nitrat dengan ester. Yang kelima, peroksida dengan magnesium, seng atau aluminium, benzena dengan spiritus. Adapun gas berbahaya, yang pertama bersifat iritasi, gas HCl, HF, nitrat dan nitrit, klorin, sulfur, dioksida, cermati baunya yang nyergak. Yang kedua, karbon monoksida, sangat mematikan. Semua reaksi yang menghasilkan gas tersebut dihindari karena tidak berwarna dan tidak berbau. Yang ketiga, hidrogen sianida, berbau seperti almon hidrogen sulfida, dikenal limbah. Yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Yang kedua, buang pada tempat yang disediakan. Yang ketiga, limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Yang keempat, limbah padat, kertas saring, korek api, endapan dibuang di tempat khusus. Yang kelima, limbah yang tidak berbahaya, misalnya deterjen, boleh langsung dibuang. Yang keenam, buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Jika terkena bahan kimia dan terjadi kebakaran, bila hal tersebut terjadi, maka perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, mintalah bantuan rekan Anda yang ada di dekat Anda. Yang ketiga, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Yang keempat, bila terkena kulit, jangan digaruk supaya tidak merata. Yang kelima, bawalah keluar ruangan korban supaya banyak menghirup oksigen. Yang keenam, bila mengkhawatirkan, segera hubungi paramedik secepatnya. Terjadinya kebakaran bisa saja terjadi di laboratorium karena di dalamnya banyak tersimpan bahan yang mudah terbakar. Bila terjadi kebakaran, maka jangan panik. Kedua, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahan yang terbakar. Yang keempat, hindari menghirup asap secara langsung. Gunakan masker atau tutup hidung dengan sapu tangan. Yang kelima, gunakan sepatu safety yang tahan minyak. Yang keenam, tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Yang ketujuh, cari bantuan pemadam kebakaran. Oleh karenanya, nomor telepon pemadam kebakaran harus ada di laboratorium. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.